Ngakak, 100% rakyat waras percaya pada Jokowi. Rakyat sama sekali tak percaya Jokowi mau cawe-cawe, jegal Anies. Buat apa dijegal kalau memang sudah pasti kalah? Lalu kita tanya, di antara mereka yang percaya, siapa yang dianggap menjegal Anies? Dari 19,9% nih ya. Nah, ini spontan ini ya, ada yang menyebut lawan politik Anies, PDIP, pendukung Ganjar, Prabowo, Megawati, pemerintah, dan seterusnya. Tetapi minoritas, sebagian besar tidak percaya sama isu. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. TK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Presiden itu saya kenal, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Jadi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Isu penjegalan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Anies Baswedan ternyata tidak dipercaya masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mempercayai isu penjegalan Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari 1.220 responden, hanya 19,9% yang mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan. Dan tentunya kalian sudah tahu siapa kan? Tentu saja para kadron. Pernyataan itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu 23 Juli. Dari data hasil survei, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies. Jumlah responden yang tidak mempercayai isu penjegalan Anies mencapai 46,7%. Sementara 33,4% responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab. Diketahui, isu penjegalan Anies sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menduga ada upaya Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko mengajukan peninjauan kembali terkait kepengurusan Partai Demokrat untuk menjegal Anies. Menurut AHY, Jokowi terus mengganggu solidaritas Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Begini nih, kalau menyampaikan sesuatu hanya didasari oleh kebencian, masyarakat pun tidak ada yang percaya dengan pernyataan AHY tersebut. Konyol memang, padahal Anies itu masih di level kelas keong. Ibaratnya kencing masih belum lurus dalam persoalan dinamika politik, kok bisa-bisanya menuding Presiden Jokowi berupaya mati-matian untuk menjegal yang bersangkutan. Apa sih hebatnya Anies? Namun, AHY sengaja terus menciptakan berbagai masalah baru untuk mendiskreditkan pemerintah guna mendongkrak elektabilitasnya agar bisa menang jadi calon presiden untuk Anies Baswedan. Ya, begitulah ciri-ciri pecundang politik. Tudingan AHY yang dialamatkan kepada Jokowi itu pun langsung mendapat respon dari orang terdekat Jokowi, yaitu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menko Luhut menyebut Jokowi tidak akan mungkin menjegal capres tertentu, termasuk Anies Baswedan. Bahkan Luhut menyebut AHY sebagai orang kampungan, sebab merasa Presiden Jokowi ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan. Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa Jokowi tidak ikut campur dalam upaya Muldoko merebut Partai Demokrat. Bahkan Luhut mengatakan bahwa apa yang disampaikan AHY justru menjadi cerminan dari AHY itu sendiri. Coba bayangkan apa jadinya Pilpres 2024 mendatang dengan berbagai kebohongan dan sandiwara yang kerap ditebarkan oleh para gerombolan Brekele itu. Padahal pencalonan Anies sebagai baca pres yang diusung oleh Surya Paloh adalah sejarah blunder terbesar bagi NKRI. Mayoritas rakyat Indonesia jadinya gagal paham kok bisa-bisanya Surya Paloh sebegitu nafsunya mengusung manusia miskin prestasi satu ini jadi capres dengan membabi buta. Kalau saya sih sudah tidak heran lagi. Surya Paloh dan Anies pada hakikatnya sama-sama punya ambisi yang overdosis, seperti seafood yang merindukan Mars. Surya Paloh telah dengan sengaja mengobok-ngobok dan mengadu domba NKRI dengan mencalonkan capres boneka modal poster editan, media RP dan para buzzer RP berbayar demi kepentingan elektabilitas partai gurem miliknya. Jadi,
Tanpa perlu dijegal pun capres boneka macam si Anies ini bakal tumbang terkapar, gak berdaya karena miskin prestasi dan mudah dikendalikan oligarki. JK, Surya Paloh, juga para komplotannya. Anies bakal tumbang dengan sendirinya. Mayoritas rakyat waras masih bisa menjaga NKRI, hasil perjuangan para pahlawan Nusantara, agar tidak dirusak oleh badut keturunan imigran gelap Yaman itu. Anies yang tidak punya track record kepemimpinan yang kuat dan tidak punya posisi di partai bakal ambruk terkaing-kaing tanpa perlu pakai acara jegal-menjegal. Bagaimana menurut Anda? Modiar terbongkar, PJ Heru bangkitkan kembali sistem e-budgeting ala Ahok yang ditutup Anies. DPRD DKI bongkar selama Anies menjabat, akses ditutup total biar bisa bebas garong anggaran. Ingat lem iBond 80 miliar? Ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan? Nggak bisa dibedakan tuh. Kenapa ya? Karena sistemnya bebas gitu. Tapi bila nanti di-upgrade kita akan bisa melakukan pengecekan itu. Tahu mereka kalau dia mau password kita kasih tahu untuk DPRD, kalau dia mau bantu lock. Kan pengawasan kan ada di DPRD. Setelah anggaran selesai ada pengawasan. DPRD begitu dilaporin masyarakat, kita buka nih buat umum nanti. Semua orang bisa periksa semua sampai ke bawah, sampai harga komputer sekian berapa. Nah itu anggota DPRD dilaporin, dia bisa minta sama kita, dia juga bisa suruh stafnya langsung kunci. Begitu di lock, SKPD itu nggak bisa main. Nanti SKPD harus cari tahu siapa yang ngunci ya. Oh dari DPRD yang ngunci. Dia akan dipanggil DPRD itu, atau dia menghadap, atau saya yang ngunci, sekda yang ngunci. DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan. Kami menyesalkan adanya peristiwa di mana 2 kepala dinas itu mundur dari jabatannya. Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik. Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar dan beliau suka tidak suka adalah pimpinan tertinggi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dilansir dari tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku bakal segera menindaklanjuti protes anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto yang menyoroti soal keterbukaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi. Ia pun menganggap wajar protes yang disampaikan pejabat legislatif dari fraksi PAN tersebut. Sebagai informasi, situs pemantauan penyusunan APBD dalam sistem e-budgeting sebelumnya dapat diakses oleh publik. Sistem e-budgeting itu diluncurkan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama (BTP) alias Ahok. Sistem ini pun sempat membuat heboh masyarakat pada tahun 2019 lalu saat terungkap pagu anggaran pengadaan lem iBond senilai 82,8 miliar rupiah dan ballpoint sebesar 123 miliar rupiah dalam rencana KUA PPAS DKI Jakarta tahun 2020. Akibat masalah itu, Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta memutuskan untuk menutup akses pemantauan e-budgeting. Kala itu Anies berdalih ingin memperbaiki sistem penganggaran warisan Ahok tersebut. Namun nyatanya, hingga saat ini Anies lengser. Dari 2019, sistem e-budgeting itu masih ditutup dan belum bisa diakses masyarakat. Oleh sebab itu, PJ Heru berjanji bakal segera mempertimbangkan kembali untuk membuka lagi sistem e-budgeting untuk umum. Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Bambang Kusumanto protes lantaran merasa menjadi korban PHP oleh Pemprov Jakarta. Hal itu dilontarkan Bambang saat menginterupsi rapat paripurna mengenai penyampaian pidato PJ Gubernur Heru tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Bambang memprotes lantaran hingga kini DPRD tak juga diberi akses untuk membuka e-planning dan e-budgeting APBD Jakarta. Waduh, jadi ketahuan nih. Ternyata selama ini Anies mengunci semua akses e-planning dan e-budgeting. Kira-kira Anda bisa menebakkan tujuannya untuk apa?
Sistem e-budgeting sebenarnya adalah sistem yang menggunakan perangkat komputer dan internet agar lebih aman, tidak mudah diakses oleh siapapun, dan terlacak setiap detail. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama ketika ia menjabat sebagai gubernurnya. Visi BTP adalah bersih, transparan, dan profesional menjadi salah satu cikal bakal munculnya e-budgeting ini. Sebenarnya, sistem ini sudah lama diwacanakan, namun baru mulai direalisasi pada masa kepemimpinan Jokowi Ahok. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov sebagai abdi rakyat. Pengabdi rakyat tentu menggunakan uang dari rakyat secara jujur, transparan, arif, dan bijaksana. Meskipun Ahok harus masuk penjara karena tuduhan yang dianggap terbukti dilakukannya, yaitu penistaan agama, sistem e-budgeting ini tetap berjaya. Nama Ahok kembali tercium harum di Jakarta. Bunga-bunga yang sudah dibuang dan layu, bahkan ada yang dibakar, mulai muncul lagi dalam bentuk spiritual. Roh zaman yang ada pada era Ahok kembali turun lagi, menyikat habis para bajingan-bajingan yang ingin macam-macam dengan uang rakyat. Uang rakyat yang dijaga secara radikal oleh Ahok sempat digoyang. Namun, e-budgeting merupakan sistem yang menyelamatkan uang rakyat. Uang rakyat diselamatkan oleh sistem e-budgeting, maka dapat disimpulkan jika APBD berikutnya sistem penganggaran dengan e-budgeting ini dihapus. Tentu sudah ketahuan kan motivasinya? Lagi-lagi Ahok berhasil menelanjangi setiap motivasi yang sedang berjalan. Bahkan ia mengantisipasi motivasi-motivasi busuk yang akan terjadi. Meletakkan pagar-pagar merupakan kegiatan yang benar-benar mempersulit para bajingan untuk bermain korupsi. Sebenarnya, Ahok tidak sedang mengerjai Anies dengan penerapan sistem e-budgeting yang bisa diakses oleh KPK, melainkan Ahok sedang menawarkan kebudayaan yang jauh lebih terhormat. Uang rakyat adalah milik rakyat, digunakan untuk keperluan rakyat dan di dalam kontrol rakyat. Prinsip demokrasi benar-benar dijalankan oleh Ahok, karena demokrasi ini merupakan sistem negara yang sangat baik untuk era saat ini. Dan benarkan ada yang ketahuan mau akal-akalan dengan anggaran duit rakyat. Sekali lagi saya ingatkan, lem ibon, ballpoint, ATK, dan lain-lain yang jumlahnya sudah tahu kan? Yang tahu-tahu aja ya guys ya. Gas PJ Heru, bangkitkan lagi e-budgeting era Pak Ahok. Hajar bajingan-bajingan garong duit rakyat. Bagaimana menurut Anda?